Guru, ini aku mau tanya lagi nih. Kalau misalkan, kan sekarang kalau misalkan bicara pendidikan, anak-anak sekarang itu punya banyak sekali sumber kebenaran di luar dari omongan gurunya atau orang tuanya. Nyari sendiri gitu. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini tahu gitu, Dok? Maksudnya merespon seperti memang seharusnya dia merespon dengan baik gitu loh. Karena bisa aja dia, banyak nggak sih kayak gitu Pak Guru sekarang? Iya, banyak. Menentang kayak gini. Oh, tapi menurut, nah karena kan Google kan belum tentu benar semua kan gitu. Iya. Tapi banyak sekali suggestion mengenai kebenaran. Apa yang harus, kebenaran gimana yang harus diketahui sama anak-anak sekarang gitu? Saya juga kemarin dikritik sama seseorang gitu. Pak Guru, saya tahu Anda bacanya dari Google. Anda itu ternyata guru Google, kelihatan aja so pinter padahal bacanya dari Google gitu. Nah, harus dipahami bersama bahwa Google itu bukan sumber pengetahuan. Betul. Google itu adalah AI untuk mencari sumber gitu. Ya. Jadi itu heuristik. Jadi heuristik dipermudah dengan menggunakan Google. Jadi di dalamnya itu ada jurnal, di dalamnya itu ada media, ada tulisan wartawan, ada penulis novel, ada apa segala rupa, adanya di situ. Nah, jadi ketika kita misalkan membaca Google, kita tuh bukan membaca Google, kita tuh membaca informasi yang bisa kita temukan di Google. Gitu. Itu melalui pencarian itu. Nah, gitu. Nah, karena sekarang anak-anak itu dibanjiri oleh pengetahuan, sekarang itu pengetahuan itu udah terlalu lebay. Bahkan pengetahuan yang tidak kita butuhkan secara komunal misalkan itu tersedia di situ. Gitu. Nah, jadi yang paling penting sekarang itu bukan menjadi orang pintar. Kalau misalkan yang dimaksud dengan pintar itu adalah banyaknya informasi dalam benak, kita tuh sekarang udah nggak istimewa lagi dalam konteks itu. Karena yaitu kecerdasan akumulatif. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah pernah disampaikan juga sama Ibnu Rushd. Jadi Ibnu Rushd itu dulu pernah mengumpulkan. Jadi dia bikin komentar tentang kritik terhadap komentar dari bukunya Aristoteles di Anima yang kata Pak ini gobtut itu. Aristo itu Gobtut itu ya. gobtut itu. Nah, itu dikomentari sama Ibnu Rushd. Kemudian Ibnu Rushd itu menjelaskan bahwa di masa depan otak akumulatif manusia itu sudah benar-benar menyatu gitu. Nah, penyatuan itu, otak akumulatif itu adalah dari internet. Nah, internet itu menyimpan segala informasi-informasi bahkan yang tidak kita inginkan, bahkan yang tidak kita kehendaki dan kita tidak sadari, orang dari belahan dunia yang manapun menyimpannya di situ. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan menjadi pintar dengan banyaknya informasi dalam otak, tetapi bagaimana cara kita memverifikasi data itu apakah benar atau salah dan kemudian menggunakannya secara bermakna gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan informasi yang berbeda dengan guru, belum tentu gurunya salah, belum tentu gurunya benar. Yang paling penting itu apa? Guru, tolong sampaikan kepada guru-guru di seluruh alam semesta bahwa ajari atau latih anak-anak itu untuk melakukan verifikasi. Gitu. Kalau informasi itu banyak, tahu dari mana bahwa ini tuh benar atau salah gitu. Tahu dari mana bahwa penampakan alien itu di sini tuh memang bisa terbukti atau tidak gitu. Tahu dari mana bahwa hantu yang ada di sini itu memang benar-benar penampakan atau cuma tetangga lewat dan sebagainya. Itu kita harus belajar verifikasi gitu. Jadi dalam metodologi ilmu itu, nah ini kan ini. Jadi dalam metodologi ilmu itu kita tuh bukan hanya tahu gitu. Kita tuh harus benar-benar masuk dalam kategori bahwa kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang akurat, mana yang tidak, mana yang valid, mana yang tidak, dan sebagainya gitu. Jadi karena guru-guru sekarang itu juga jangan egois dalam artian banyak guru-guru yang bilang jangan belajar dari Google, itu kan belum tentu salah. Ya memang belum tentu benar. Ya belum tentu benar tapi belum tentu salah juga. Karena itu bukan ditolak atau diterima Google itu, tetapi ajarkan kepada anak-anak. Karena sekarang itu post truth gitu. Kita bahkan Pak Mahfud MD kemarin kena prank, kena hoax, dan itu langsung di-share di medianya, di Twitter itu. Sekelas Pak Mahfud MD bukan berarti merendahkan beliau, tetapi betapa post-truth-nya, betapa sekarang informasi-informasi yang berkembang itu sulit sekali untuk bisa dikendalikan. Karena itu ajari dan latih itu setiap anak-anak untuk bagaimana cara memilah mana yang benar dan mana yang salah. Sedikit lagi Pak. Jadi kemarin itu, karena udah gatel pengen ngomong. Saya kemarin juga kan dikomplain. Ketika saya menyampaikan berita tentang satu wilayah belahan di bumi, saya dikritik. Kenapa itu sumbernya dari Kristen? Kenapa sumbernya dari Yahudi? Saya cantumkan di situ, ini sumbernya kok dari misionaris.
Iya, saya bilang bahwa kalau misalkan kita mau mengetahui segala sesuatu, salah satu dalam metodologi ilmu itu adalah bahwa kita harus mengkonfirmasi setiap pernyataan dan klaim. Dan konfirmasi itu artinya minimal dua pihak. Kan Ya, begitu. ya, ya. Nah, tapi kan kita pengennya, kalau kita pengen berpengetahuan itu adalah bahwa kita tuh pengennya a priori gitu. Saya punya pendapat seperti ini, lalu seluruh buku yang saya cari, semua artikel yang saya cari harus yang sesuai dengan apa yang saya yakini sebelumnya. A priori itu begitu. Kira Ya, kan? betul, betul. Kan seperti itu. Dan itu memang sebenarnya sangat sulit. Saya juga tidak menyalahkan sebagian besar orang atas hal ini. Cuman maksudnya kalau mau beradu argumentasi dalam konteks ilmiah, maka kita harus hilangkan a priori itu gitu. Gitu kan, Pak? Apa di otak kita didesain untuk membedakan yang benar dan salah tadi? Enggak, ya itu kita tuh Enggak, otak biologis. Otak kita itu memang tidak dirancang untuk melacak atau membedakan antara benar dan salah. Otak kita itu lebih mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Karena cara kerja otak rasional kita itu memberi alasan kenapa otak emosi kita itu seperti itu. Misalnya ya, jadi kita itu kamu senang lukisan itu senang dulu, baru alasannya belakangan gitu. Otak kita memang demikian. Jadi otak kita, otak rasional kita pada umumnya loh ya, itu lebih bekerja seperti pengacara ketimbang sebagai hakim. Iya. Kalau hakim itu mempertimbangkan kejadian, memutuskan yang benar mana, yang salah yang mana. Judgment gitu. Kalau pengacara itu membela kliennya. Otakmu juga gitu. Otakmu itu otak rasionalmu membela keyakinanmu. Bagaimana supaya keyakinanmu itu rasional gitu. Meskipun keyakinannya ngawur sak ngawur-ngawurnya. Enggak apa-apa, yang penting dia mempunyai alasan-alasan logis itu. Logis itu belum tentu rasional loh. Iya. Ya. Pikiranmu logis itu belum tentu rasional. Nah, yang disampaikan oleh Mas Guru tadi adalah sekarang ini di era yang namanya pengetahuan ilmiah itu sudah jauh di atas, itu ada komunitas-komunitas yang mengabaikan bagaimana memahami itu apa adanya itu. Makanya sudah lama sih gitu. Sejak zamannya Plato kita ini kan sudah keracunan epistemologis gitu. Ya, kita itu keracunan epistemologis. Melihat itu tidak melihat apa adanya, melihat bagaimana seharusnya. Nah, saya sendiri itu mencoba lebih ontologis ketimbang epistemologis. Saya tidak menyalahkan misalnya guru-guru Indonesia itu terus tidak ngajari critical thinking gitu. Karena bagi seluruh orang Indonesia ini critical thinking itu bahaya. Loh, Iya. bahaya bagi Bisa jadi pemecah katanya gitu. Bukan hanya gitu, mempertanyakan keyakinannya. Iya. Sementara, Karena dibangun oleh keyakinan semua ini. Sementara kekuatan keluargamu itu kamu bangun atas dasar keyakinan. Iya. Kalau kemudian seseorang anak itu mempertanyakan keyakinan itu bahaya. Sementara di komunitas yang lain hal-hal yang seperti itu memang diterima. Sekedar mempertanyakan kamu itu benar bapakku apa enggak, itu enggak marah itu. Enggak marah. Kamu benar bapakku apa enggak? Bapaknya ya bilang, ya belum tentu sih gitu. Tapi ini ya, kamu sebagai anaknya bapak itu levelnya iman. Iya. Loh, saya nggak perlu bukti. Lah, kalau saya mau membuktikan lah ya marahlah ibunya gitu ya. Iya. Nah, lebih baik lagi pula ya kalau seandainya kamu terbukti bukan anak biologisnya bapak, nggak ada yang berubah. Orang kamu dari kecil ku gendong-gendong gitu. Ya. Nah, itu adalah bagaimana saya memahaminya itu ontologis. Kalau saya itu melihat guru-guru di Indonesia itu tidak mengajarkan critical thinking. Bahkan critical thinking itu pelajaran atau subjek yang perlu dihindari. Tabu bisa jadi kayak gitu. Perlu dihindari. Di Indonesia loh ya. Iya. Bukan berarti orang Indonesia itu lebih jelek, enggak. Ya enggak kritis saja pikirannya gitu. Enggak kritis. Nah, yang disoroti oleh Mas Guru Gembul ini adalah verifikasi. Verifikasi itu memerlukan critical thinking. Iya. Bagaimana anak itu dilatih untuk memverifikasi kalau dia tidak diajari dari kecil untuk critical thinking gitu. Itu adalah poin. Tapi sekali lagi ya saya itu berpegang pada konsekuensi. Karena kita itu tidak diajari critical thinking sebagai subjek
pelajaran, ya sudahlah, terima aja hasilnya seperti ini gitu. Iya, kenapa ya kurang, maksudnya gini, sering dulu Dok, apalagi bukannya apa-apa ya, pelajaran agama lah, hampir-hampir. Ketika kita sudah menyentuh kepada kenapa ada, kenapa, banyak kenapanya, sudah percaya aja dulu. Gini, sebelum jauh. Nih, ya, sebentar. Sebelum jauh ya. Ada kayak gitunya kan? Sebelum Maksudnya jauh. kan kita kritis gitu. Kalau kita melihat dari sisi kesehatan mental, Heeh. ya, dari ilmu kesehatan mental, ya, mental health. Yang namanya spiritualisme itu sehat. Kalau kamu nggak share tentang spiritualisme ke orang lain, Iya. itu sehat. Hmm. Jadi dari tadi saya menahan ini ngomong soal agama ini. Kenapa? Karena ini ruang publik. Iya, Gitu, betul, kan? betul, Iya. betul. Ya, ruang publik. Pada saat kita berbicara tentang spiritualitas kita, pandangan atau konsep spiritualitas saya ke ruang publik, itu tidak sehat. Iya. Ya. Jadi yang namanya sepanjang spiritualitasmu itu kamu jaga untuk dirimu sendiri, itu sehat dalam tataran ilmu kesehatan. Kalau ilmu lain kamu nggak bahas itu ya. Aku bisa nanya lagi Dok kalau kayak gitu. Apa? Dok. Karena hampir semua agama ya, kalau ada udah share terus yang lainnya ngikut ke agama dia, itu punya kebanggaan tersendiri kayak aku membawa satu lagi. mental kawanan tadi, mental gerombolan tadi itu. Sekali lagi. Jadi itu biologis juga itu. Ya, biologis. Biologis Tapi juga. gini loh, gini ya, ada perilaku-perilaku yang lebih sehat. Gini, Heeh. salah satu contoh gini, kemampuan gerombolan. Ini sejak E.O. Wilson juga sudah melihat. Gerombolan itu memang dilatih untuk menyerang gerombolan lain. Iya. Kalau dia itu kekurangan, gitu ya. Ini relevan pada saat sumber daya itu terbatas. Terbatas. Ya. Sekarang sejak paruh kedua abad ke-20, sumber daya itu sudah melimpah. Jadi tidak relevan lagi kita menyerang gerombolan lain gitu. Makanya sekarang itu bagaimana kita itu bekerja sama masing-masing komunitas. Makin besar kita bekerja sama, makin Iya. efektif dan makin efisien kita bekerja. Nah, sehingga ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan menyerang itu sekarang sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, sekarang bahkan kemarin ya, itu sudah resmi loh. Pada saat pertemuan G20, G20, kita sekarang tidak berkompetisi ya, kita berkolaborasi. Jadi Iya. antar negara itu sekarang kita sudah tidak lagi bersaing, tapi bekerja sama. Kenapa? Itu yang kita anggap untuk bersama-sama bisa memperpanjang masa hidup manusia di permukaan bumi ini. Cepat atau lambat manusia itu akan punah sih gitu. Iya. Nggak usah baper gitu. Ya, tapi bagaimana kita itu bisa bertahan lebih lama gitu, menurunkan entropi itu Iya. lebih Iya. rendah. Itu entropi lebih rendah itu bisa kita capai kalau kita kerjasama dalam jumlah yang lebih besar gitu. Sehingga sekarang isunya adalah kolaborasi, alih-alih berkompetisi. Iya. Iya. Itu. Tapi saya ada ini, ya ini ngomongin karena Bapak ini. Jadi saya serem juga nih. Jadi ya terkait dengan tadi itu. Jadi ada orang-orang di belahan dunia yang sumber dayanya sangat terbatas. Airnya sedikit, tanah yang bisa bercocok tanam di situ jumlahnya sangat sedikit. Katakanlah mereka adalah orang-orang yang hidup di gurun. Nah, orang-orang yang hidup di gurun itu gampang sekali untuk menumpahkan darah dan gampang sekali untuk berpecah belah. Karena sumber daya mereka itu sangat sedikit. Jadi mereka itu terbiasa untuk berkelompok dengan ikatan yang sangat kuat untuk dibenturkan dengan kelompok yang lain karena sumber daya yang bisa menopang kehidupan mereka itu sangat sedikit. Dan waktu itu dianggap nilai yang bagus. Iya, Urf, kesatriaan itu adalah Bagus. masalah, iya. itu urf. Karena dia Tapi lebih ketika- menaklukkan gitu ya. Iya, karena sumber dayanya sedikit dan ininya banyak gitu. Jadi orang yang ingin hidup di sana dan mempertahankan hidupnya di sana banyak, sedangkan sumber dayanya sedikit. Setidaknya yang bisa dieksploitasi di zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang ya sudah tidak. Nah, itu kalau misalkan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun mereka berpikir dengan cara yang sama seperti itu, maka mereka di masa depan juga susah untuk bersatu. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika mentalitas seperti itu masuk ke wilayah Indonesia yang sebaliknya.
Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat tidak suka konflik karena mereka tidak punya alasan yang kuat untuk berkonflik. Ya, ya, ya. Jadi kamu jahat, kamu pergi dari sini. Lah kalau pergi di sana tetap dapat air, tetap dapat makanan, tetap dapat hewan buruan. Nah, jadi orang Indonesia tuh nggak takut karena karena dari itu, maka salah satu sastrawan besar Indonesia itu menyebut bahwa orang-orang Indonesia itu hipokrit, munafik berlidah dua gitu. Karena apa? Karena takut konflik. Kita tuh sangat takut untuk konflik, saking takutnya. Jadi kita tuh nggak enakan, nggak mau nyebut sejujurnya kepada orang lain, nggak mau berterus terang. Nah, jadi mentalitas seperti ini di Indonesia dan mentalitas seperti itu di gurun itu yang tadi Pak bilang nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Ini hanya masalah kita berbeda gitu. Dan kalau misalkan yang dari sana pindahin ke sini, yang dari sini pindahin ke sana, itu akan memunculkan chaos sosial gitu yang cukup kuat. Karena memang secara mentalitasnya yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan biologis itu ya sudah berbeda. Kita tuh challenge and response gitu. Kita ada tantangan alam yang kemudian kita harus hadapi. Nah, tantangan alam setiap kawasan, setiap wilayah itu berbeda-beda dan karena itu budaya masyarakat yang merupakan respon itu juga pada akhirnya berbeda-beda.